Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laili Nuraini dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 16. Saya di sini akan mepresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia yang biasanya disebut dengan Ganyang Malaysia. Simak terus ya videonya. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berawal pada tanggal 27 Mei 1961, di mana Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman melontarkan gagasan untuk membentuk Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan ini diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan. Namun, pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Selain Indonesia, negara Filipina juga menentang Federasi Malaysia. Namun, alasan Filipina berbeda dengan Indonesia. Filipina memiliki keinginan atas wilayah Sabah, karena Filipina menganggap secara historis wilayah tersebut milik Sultan suku Filipina. Untuk meredakan pertengahan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia, maka diadakanlah konferensi Mapilindo yang dilaksanakan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963. Konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting, antara lain 1. Deklarasi Manila, 2. Persetujuan Manila, dan 3. Komunike bersama. Inti dari isi ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan Federasi Malaysia dengan syarat rakyat juga menyetujui federasi ini. Indonesia, Malaysia, dan Filipina kemudian meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik untuk mengetahui keinginan rakyat yang ingin masuk ke daerah Federasi Malaysia. Tim penyelidik ini dipimpin oleh Lawrence Michelmore dan mereka memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum tim ini menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Dengan ini, Malaysia telah melanggar hasil konferensi Mapilindo yang dengan jelas menyatakan bahwa penyelidikan tentang keinginan rakyat oleh PBB harus terlebih dahulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia. Aksi-aksi demonstrasi pun terjadi, sehingga pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, yang kemudian disusul dengan hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September 1963. Konflik yang terjadi antara 3 negara ini menarik perhatian beberapa negara lain, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand, yang berusaha melakukan mediasi dengan mengadakan forum 3 negara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, hubungan Malaysia, Indonesia, dan Filipina semakin memburuk karena Perdana Menteri Federasi Malaysia Tunku Abdul Rahman tidak hadir dalam forum. Upaya lain pun dilakukan dengan diplomasi.
melalui pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia di Bangkok, Thailand, dan pertemuan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Namun, masih belum menghasilkan satu keputusan pun. Sehingga, upaya diplomasi yang dilakukan mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi ini, Presiden Soekarno memulai konfrontasinya dengan mengumumkan Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, dalam upacara besar sukarelawan pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dwi Kora kemudian dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora ini, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau biasa disebut dengan KOTI dan Komando Mandala Siaga yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi saat Presiden Soekarno semakin gencar menyerukan Ganyang Malaysia melalui siaran radio yang mengumumkan bahwa Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pemerintah Indonesia menolak pencalonan tersebut. Penolakan disampaikan oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam forum PBB pada tanggal 31 Desember 1964 dalam pidatonya secara langsung yang menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Pernyataan ini membuat Indonesia kehilangan satu forum yang dapat membantu Indonesia menyelesaikan konfrontasi Malaysia melalui cara damai, sekaligus forum yang memperjuangkan Indonesia di dunia internasional. Indonesia juga mendapat kecaman dari negara-negara lain, terutama negara-negara barat. Konfrontasi Indonesia-Malaysia diselesaikan pada era pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Penyelesaiannya dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966. Deklarasi Bangkok diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.